Ini adalah video lanjutan materi karawitan. Pada video ini, masih membahas teknik bermain instrumen bagian keempat, yaitu kendang. Kendang merupakan instrumen atau ricikan gamelan yang sangat penting. Kendang berperan dalam memimpin perubahan irama, cepat lambatnya loyo, dan perpindahan gending. Namun, dengan kekuasaan yang dimilikinya, kendang tetap harus mematuhi rambu-rambu peraturan tata gending, tata irama, dan loyo. Oleh sebab itu, sebelum menjadi pengendang, maka diperlukan pemahaman lebih mengenai karawitan. Saya sarankan untuk menonton video serial materi karawitan ini dari awal. Video ini akan membahas pengantar menjadi pengendang, seperti toto irama dan loyo, kemudian tabuhan yang ada di kendang. Perlu diketahui bahwa saya akan membatasi pembahasan untuk kendang kalih dahulu. Untuk kendang ciblon tidak akan saya jelaskan sekarang, sampai materi karawitan dasar sudah selesai dibahas. Toto irama dan loyo. Loyo merupakan tempo atau kecepatan permainan. Perubahan loyo dipimpin oleh kendang dengan merubah tempo ketukan kendang menjadi lebih cepat maupun menjadi lebih lambat. Perubahan tempo ketukan ini kemudian harus dipahami dan diikuti oleh pemain lainnya. Contoh, perubahan loyo sesek seperti berikut. Contoh perubahan loyo tamban seperti berikut. Setelah kendang memperoleh loyo yang dikehendaki, maka permainan akan stabil berada di loyo tersebut sampai kendang merubah loyo kembali. Perubahan loyo ini dilakukan oleh pengendang untuk mencapai beberapa tujuan, seperti menghidupkan permainan gamelan agar menjadi lebih dinamis dan memperoleh suasana sesuai kebutuhan. Kebutuhan ini dipakai dalam permainan karawitan sendiri atau juga saat mengiringi sebuah pagelaran, baik itu tari, wayang orang, maupun wayang kulit. Oleh sebab itu, peran pengendang adalah seorang pemimpin dalam karawitan, maka harus memahami sebuah gending akan dibawakan seperti apa. Selain memiliki tujuan seperti tadi, perubahan loyo sangat erat kaitannya dalam hal perubahan irama. Apabila seorang pengendang ingin melakukan perubahan irama, maka sudah pasti memerlukan perubahan loyo. Contoh perubahan irama dengan menggunakan perubahan loyo seperti berikut. Pada contoh tersebut, mula-mula loyo dibuat tamban sampai kondisi irama yang dikehendaki tercapai, dan kemudian irama berubah menjadi yang dikehendaki. Contoh lain perubahan irama dengan menggunakan perubahan loyo sesek seperti berikut. Pada contoh tersebut, mula-mula loyo dibuat sesek sampai kondisi irama yang dikehendaki tercapai. Kemudian irama berubah menjadi irama yang dikehendaki.
Kemudian perubahan loyo juga berkaitan erat dengan suwo atau berhentinya suatu gending. Ketika akan suwo, loyo akan dibuat sesek dan kemudian dibuat tamban sampai gending berhenti. Pola perubahan loyo untuk suwo perlu diperhatikan. Hal ini untuk memudahkan pemain lain agar paham maksud dan tujuan pengendang. Karena apabila loyo dibuat sesek, itu memiliki arti akan terjadi sesuatu perubahan, baik itu perubahan berganti gending atau akan suwo. Apabila tidak dibuat sesek terlebih dahulu, maka kemungkinannya akan menjadi perubahan iromo saja dengan gending yang sama. Dengan adanya sesek ini, maka pemain bisa paham bahwa paling tidak akan suwo bukan perubahan iromo. Kemudian seperti sudah saya singgung barusan, apabila loyo dibuat sesek kemudian dibuat tamban, selain untuk suwo bisa juga untuk perubahan gending. Cara merubah gending tahapannya sama dengan tahapan suwo, hanya di bagian gotro terakhir atau gong, maka kendang memberikan pola buko untuk gending yang akan dituju tersebut. Nanti akan kita pelajari satu persatu melalui contoh di pembahasan selanjutnya. Itulah tugas-tugas pengendang dalam hal perubahan loyo, iromo, maupun gending. Kemudian selanjutnya mari bahas tabuhan yang dipakai di kendang kalih. Kebanyakan pemain kendang sisi lebarnya di sebelah kanan dan sisi kecilnya di sebelah kiri. Hal ini berbeda dengan instrumen lain seperti balungan, gambang, ataupun gender, di mana bagian kiri merupakan yang besar dan yang kanan adalah yang kecil. Jadi, apakah pengendang itu kidal? Kendang kalih artinya kendang dua, karena terdapat dua kendang, yaitu kendang ageng dan kendang ketipung. Kendang ageng dalam kendang kalih terdapat bunyi dah, yaitu pada sisi besarnya, dengan cukup menepuk lalu melepaskannya. Simbol untuk bunyi dah adalah huruf B besar. Kemudian kendang ketipung, pada sisi besarnya terdapat bunyi tung, dengan simbol huruf P kecil. Cara membunyikannya sama seperti dah, cukup menepuk lalu melepaskannya. Kemudian pada sisi kecilnya terdapat bunyi tak dengan simbol huruf T kecil. Cara membunyikan tak adalah dengan tangan menepuk dan ditahan atau ditempelkan. Dan juga pada sisi besarnya, tangan kanan juga ditempelkan pada kulitnya. Bagian tak ini seringkali susah untuk dibunyikan bagi yang baru belajar. Tidak apa-apa, seiring waktu akan mulai paham cara membunyikan dengan baik. Ketiga notasi tersebut yang sering dipakai dalam kendang kalih. Namun, masih ada dua bunyi lagi yaitu ket dan tong. Bunyi ket dengan simbol K dibunyikan dengan cukup mengetuk dan menempelkan jari-jari ke sisi besar. Dan tong dengan simbol O dibunyikan dengan mengetuk lalu dilepaskan di pinggiran sisi kecil. Untuk ket dan tong, fungsinya minor, yaitu memberi ketukan saat tidak ada tabuhan tak, tung maupun dah. Oleh karenanya, maka tidak perlu saya bahas. Bagi yang ingin mendalami kendang, maka silakan melihat pola-pola tabuhan kendang dasar pada serial materi kendangan dasar. Sudah ada playlist yang membahas hal tersebut. Link saya tulis di deskripsi. Untuk instrumen lanjutan seperti gender barung, gambang, siter, dan sebagainya, tidak akan saya bahas pada serial materi karawitan. Akan dibahas lebih detail untuk masing-masing instrumen. Serial materi karawitan sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya akan lanjut ke contoh-contoh permainan gending sederhana seperti lancaran, latrang, ketawang, serta penggunaan dari teknik-teknik yang telah kita pelajari pada contoh-contoh tersebut. Sekian materi karawitan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya mengenai contoh permainan karawitan.